Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali dengan channel Dolitan dan juga Geraha Mualaf Jakarta. Pada hari ini alhamdulillah di depan saya ada Hansen ya panggilannya. Siap loh. Assalamualaikum Hansen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue jadi grogi nih kalau di depan Hafiz nih. Udah lama Hafiz? Hansen? 2 tahun yang lalu Dua. masih ada kurang tuh. Masya Allah. Nah, di depan saya ini Hansen, umur masih 24 ya, benar? 24. Masih muda banget ya. Lo yang kemudian apa gue yang ketuaan? Alhamdulillah saya bertemu dengan seorang mantan mualaf ya. Sekarang mukalaf ya, sekarang mukalaf ya. Iya. Atau ustadz sekarang? Enggak, dulu Hah? masih tolimin kita. Oh, mantap. Nah, Hansen ini adalah seorang mantan mualaf yang bersyahadat tahun 2019. Betul ya? 16. 16 pada umur 19 tahun. 19. Oh, oke, kebalik. Bersyahadat 2016 pada umur 19 tahun. Sekarang udah 24 tahun. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa kan kalau kita ngobrol dengan mualaf ini kan pasti kenapa gitu ya. Ngapain masuk Islam gitu kan? Capek-capek masuk Islam ya, Pak ya. Bangun subuh-subuh gitu kan? Sholat 5 waktu. Tunggu nanti ya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan Hansen, seperti biasa, saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin membantu atau mendukung perjuangan dakwah kami, ataupun yang ingin istilahnya menyalurkan zakat sedekah infaknya, ataupun juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812-3280-2080. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa dan dukungan para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, San. Iya, Pak. Ini kan gue panggilnya Hansen aja ya, ini kan jauh nih umurnya nih. Seperti yang sudah-sudah gitulah. Kalau orang wawancarin mualaf kan pasti nanya kenapa gitu kan. Apa yang membuat Hansen kok milih Islam gitu? Dulunya apa, Kristen ya? Kristen Protestan tuh. Gerejanya? GBI. Sama gua. GBI mana? GBI ND namanya dulu. GBI ND? Iya. ND itu sebenarnya lebih ke Katolik loh sebenarnya kalau ND. Enggak, bukan alirannya, tapi dia tuh di hotel. Gereja itu bukan di gereja Islam, tapi dia di hotel, kemudian menganut aliran GBI lah Kristennya. Jadi orang tuh pada nyebutnya GBI ND. Oh gitu, gua kirain yang pernah percetakan Arnolus ND. Bukan, karena di hotel, jadi GBI ND lah disebutnya. Iya. GBI apa protestannya itu dari kecil? Dari kecil. Orang tua aktif di gereja? Aktif, sering lah ibaratnya. Majelis? Penatua? Penatua? Iya. Iya. Jadi dulu waktu aktif di gereja jadi apa? Pelayan gereja? Sempat jadi pelayan, saya ngajar-ngajar sekolah minggu, dan lain nyanyi kan. Cerita-cerita. Badannya besar dulu kan. Sering banget gitu. Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, terus seperti itu. Iya. Berapa tahun tuh dari 19 tahun ya udah dari kecil ya? Iya. Kristen ya. Kristen. Pendalaman kita pernah? Belum, karena kan belum cukup umur pada saat itu. 19 masa belum cukup? Kan pada saat itu belum 19 kok. Kan syahadatnya kok. Iya, maksudnya ya dekat-dekat itu nggak pernah baca gitu. Di sana itu minimal 17 tahun ke atas. Oke. Iya. Kebetulan belum umurnya, tapi kita sudah jadi domba tersesat. Jadi domba tersesat. Sian amat ya domba ya. Padahal di GPS ya. Iya, padahal GPS. Hari ini gitu masih tersesat gitu kan. Nah, terus jadi aktif di GBI ND ya, sebagai pelayan, sempat jadi guru sekolah minggu. Iya. Oke. Ya kalau guru sekolah minggu kan apa dong cerita-cerita di Bible? Kisah-kisah Bible? Ya dulu mungkin hafal ya, karena sekarang Samson dan Delilah gitu kan. Iya. Tapi karena sudah meninggalkan mungkin udah ya udahlah, ya pengalaman itu udah dulu aja lah.
Itu lebih fokus ke Islam. Bukan, maksud saya gini, apa namanya, dulu waktu sebagai Kristen, imannya gimana tuh? Kuat apa? Kuat. Atau KTP atau Enggak lah. cuma Natalan sama Paskah doang? ngaku. Ya pasti ikutin keluarga juga sih. Karena kan dari keturunan ya udahlah, orang tua gua Kristen ya Kristen. Iya. Dan kebetulan juga karena orang tua aktif, ya mau nggak mau ya aktif pada saat itu. Kalau nggak aktif selepet ya. Ya itu dia. Tapi langsung berku nggak dikasih air nih. Ya nggak apa-apa kan kita. Nggak dikasih minum, nggak dikasih kopi. Nah, terus gimana kejadiannya? Kok bisa tiba-tiba nyasar ke Islam itu gimana? Nyasar atau gimana ceritanya? Ada yang bujuk, ada yang bujuk, apa ada yang iming-imingin, apa ada yang maksa atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini bertahan sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Tidak ada yang mengiming-imingi, tidak ada yang namanya buat wah lu karena mau nikah ya segala macam. Wah bukan sama sekali. Bukan karena pacaran? Bukan. Oke. Bukan, karena benar-benar emang ya. Ini belum nikah kan nih? Belum. Oke. Ya karena mungkin karena orang mungkin nyebutnya hidayah kali. Hidayah. Ya awalnya ya Allah gitu, terlepas dari ikhtilaf segala macam di Islam. Pertama kali itu suka dengan lagu waliku. Serius? Demi Allah, serius suka. Maksudnya salah denger apa kebetulan? Salah denger. Pas kan dulu kan zamannya CD yang sering itu kan diputar-putar di pasar-pasar, di CD, iya. Kan di pasar-pasar itu nyita-nyita lagu segala macam. Nah kebetulan lagunya Wali yang tobat maksiat. Oh dulunya sering maksiat gitu. Rahasia dapur itu. Kok enak amat ini lagu gitu. Dengar. Dan yang tadinya lagunya yang pertama di handphone itu lagunya rohani semua. Lama-lama terkikis. Diganti gitu. Diganti lagu-lagu Wali. Terus di rumah juga dengerin lagu Wali gitu. Iya, pakai headset. Karena takut. Kirain depan bokap nyokap gitu. Itu pertama kali ketertarikan terhadap Islam. Gitu ya. Dengan syiarnya Wali yang benar-benar menurut aku nyampe lah liriknya untuk bermati. Oh liriknya. Baru mau nanya, yang disenengin tuh liriknya atau iramanya gitu. Liriknya. Ya tuh, ini bagus nih lagu. Ya akhirnya sampai pernah sempat sekali itu ketawa sama Cici dulu kan. Loh, lagu-lagu kok ganti semua? Gitu. Enggak, ini memori teman. Iya. Teman. Asli. Nyetain lagu itu misalkan ya. Janjimu seperti fajar. Gitu. Lagu-lagu gitu. Kok berubah nih ada itu? Jadi langsung ngekor tuh pada saat itu. Ini memori teman. Itu pertama kali. Terus? Kedua juga alhamdulillah mendapatkan perjalanan spiritual yang tidak disangka-sangka. Apa tuh? Jadi pada saat kelas 2 SMP pada saat itu kalau salah, lagi aktif-aktifnya itu di gereja. Allah alam kenapa bisa datang itu? Didatangkan sebuah mimpi. 2 SMP? 2 SMP. Jadi dari 2 SMP sampai lulus SMA itu udah 5 tahun berarti ya? Iya, makanya perjalanan aku untuk mendapatkan hidayah bukan semerta-merta yang Islam benar itu masuk Islam. 7 tahun kurang lebih berjalan itu ngalamin gejolak segala macam sampai di SMP itu aku bilang begini, ya Allah, ya Tuhan harus. Enggak Tuhan Yesus. Bukan, Tuhan. Masih dah. Kok yang lain pada menikmati masa kecilnya, bermain kok udah ada gejolak, ada pun perasaan galau begini ya, gitu. Jadi setiap habis mimpi itu tuh galau banget. SMP. Yang lain pada orang lain ya kalau SMP itu mimpinya mimpi basah. Mau mimpi basah lagi? Gimana dapat mimpi ya? Iya. Mimpinya itu ya aku di sebuah tempat yang nggak tahu terang putih banget intinya. Ya gimana sih ketika kita berada di suatu tempat yang tidak kita kenal dan sendiri, otomatis kebingungan. Di mana? Di taman apa di mall apa di mana? Enggak, semuanya itu putih semua. Oh, di studio itu mungkin. Ya Allah, bukan ya? Bukan kayak gitu. Itu putih semua. Aku bingung pada saat itu, celana. Tiba-tiba datang salah satu sosok
merinding loh. Bukan malaikat. Wallahu alam ya. Pada akhirnya saya nggak tahu itu siapa. Karena saya juga belum tahu Islam seperti apa dan bagaimana. Datang dengan sorban, dengan baju. Sorban begini, bukan begini. Kan begini, ada yang begini. Oh, orang begini. Ini segala putih semua. Yang layaknya seperti orang-orang kalau mau ke masjid. Ya. Mukanya terang. Ya. Kelihatan mukanya? Enggak. Justru karena saking terangnya itu, aku apa ya? Nunduk begini pada saat itu. Dan tiba-tiba dikasih suatu Quran. Dikasih Quran? Dikasih Quran. Suruh baca? Iya. Iqra. Iya. Pokoknya mimpi itu nggak lama yang kayak 30 menit. Itu kan sekejap aja. Oh, benar. Bangun tuh. Dan Allah kenapa pada saat setelah mimpi itu nangis nggak tahu apa sebab. Pokoknya, gua kenapa ya? Galau gitu. Kalau bahasa anak sekarang galau kok. Aku pikir Enggak, waktu mimpi itu lo nggak manggil Tuhan Yesus itu enggak? Oke. Kita balik lagi. Salah banget. Masya Allah. Berapa kali mimpinya begitu? Ya sekitar lebih dari 10 kali ini. Dan itu sudah datang lagi dan lagi. 10 kali mimpi? Iya. Dalam waktu berapa lama? Ya dalam seminggu itu pasti ada. Oh gitu? Iya. Makanya aku pikir awal pertama kali, oh ya udahlah cuma bunga tidur, mungkin karena gua merasakan lagu Wali mungkin gitu kan. Ya. Oh iya, mungkin karena lagu Wali kali. Dan awalnya aku ngomong begitu lah, mungkin hanya bunga mimpi, jadi nggak usah cerita ke siapa-siapa lah. Dan ternyata minggu depannya datang lagi. Aku bingung ini apa. Itu yang pertama. Nah setelah dari mimpi itu semua berubah. Berubahnya yang tadinya aku benar-benar Kristen gitu. Jadi ada sedikit pengikisan dah ibaratnya. Kristen banget gitu ya. Terus pengikisan dah. Jadi gimana? Pengen sunat gitu? Enggak. Banyak kejadian-kejadian setelah mimpi itu yang menurut aku di luar akal sehat. Maksudnya gimana? Salah satunya aku dulu sekolah di Jakarta SMP. Nggak mau nyebut nama lah ya. Salah satu guru agama yang dia benar-benar si Kristen gitu. Guru agama apa? Islam. Oh gitu. Pokoknya fanatik banget sih. Di sekolah maksudnya? Di sekolah. Disalib aja nggak mau. Wah, nggak mau saling dengan orang-orang Kristen. Oh gitu. Terus? Setelah mimpi itu, nggak tahu kenapa. Ya aku mah sebagai adab lah ibaratnya ya sekarang. Ketemu dia salim. Dia ngejurin tangannya malah. Oh gitu. Sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya nggak pernah. Aku ngejurin tangan dia selalu melengos aja. Oh. Di situ aku mulai ini kenapa nih guru sampai yang Kristen pun nanya, tumben Bu itu mau salam gitu. Ibu agak tahu, aku mah ya sebagai murid gue salam gitu kan. Ya terus aku bahas itu ya benar-benar bingung lah ibarat. Begini ya, udah diurus sama wali, dapat mimpi itu, dan tiba-tiba guru agama berubah, shock lah segala macam. Cuma ya aku nggak mau memutuskan itu gue Islam lah enggak. Aku terus ya udahlah kalau kata orang mah ikutin alurnya aja dulu lah, seperti yang mengakhir. Sampai suatu ketika lulus SMP, ayahku, aku dulu tinggal di Jakarta Utara. Ayahku pindah kerjanya ke daerah Bandung. Akhirnya pindah kembali ke Cibinong, Bogor, ke kampung ibu. Itu juga dalam pemilihan sekolah SMK ataupun SMA. Itu ada yang masuk akal. Kenapa? Dari banyaknya sekolah di SMK ataupun sekolah di Bogor lah, aku memilih SMK PGRI itu Cibinong. Yang ternyata dalamnya kepala sekolah Kiai Haji, pendakwah yang di mana? Itu maksudnya nggak dapet yang lain terus harus masuk situ atau memang lu milih? Pilihan utama, dan aku nggak pernah milih, yang milih orang tuaku dan omku. Kok orang tua yang milih? Iya, sekarang gua kan bebas, nggak ada donasi dulu mah kok. Oh, enggak, kenapa orang tua nggak nyariin sekolah Kristen? Nah itu dia. Itu dia yang bingung. Padahal kan yang dekat ada di Madiwaluya, itu yang mana? Kenapa milih ke situ? Lagi nggak mampu gitu, waktu orang tua yang nyari sekolah, enggak kan? Terus jadi masuk situ? Masuk situ. Dan ternyata pas udah masuk, kok Islamnya kental banget ini ya. Maksudnya kayak Allah tuh malah nih lo belajar di sini, lo belajar Islam di sini. Kalau yang aku takut untuk sekarang ini ketika aku flashback. Jadi orang tua aku pun nyesal sebenarnya. Kok gue masukin anakku ke situ ya? Pernah ngomong sama aku. Salah sekolah. Iya benar.
Terus aku bilang, ya kagak tahu kan aku mah sesuai dengan bahasanya mas sekarang mas samina wa atona lah sama mama papa dah. Iya. Iya mau pindah juga udah kelas 2 udah ketawanya baru kelas 2 ibu gue tahu kalau sekolah itu tuh kental banget dengan Islam. Bingung di situ tuh. Itu benar-benar yang di luar nalar. Terus aku ikut masih pas lulus aku ikut Rokris, rohani Kristen. Oh, di sekolah. Ada. Oh. Tetap kepala sekolah yang di SMP itu udah toleransinya tinggi. Tetap menghadirkan ya udah yang ada Buddha ya Buddha, yang ada Kristen. Aku ikut Rokris pada saat itu. Nggak tahu kenapa. Nggak suka aja. Iya ada hatiku di situ. Oh, jadi pas lagi ikut pelajaran Kristen malah nggak ada. Jadi kan kalau di sana di Sempur itu ataupun di SMK Cibinong itu setiap hari Jumat itu nggak boleh yang belajar. Berarti ngapain? Sesuai dengan keagamaan masing-masing. Yang Kristen ya ibadah, yang Islam itu ada tausiah dan yang lain lah. Nah kan kalau itu pakai solusi gede dan kakak, aku manggilnya kakak pembina lah kalau di Kristen kan. Kakak yang lagi pembinanya lagi ngejelasin tentang ketuhanan, aku malah nggak ada tausiah. Nggak tahu itu merespek. Aku tausiah aja kau bilang. Karena soalnya kedengeran banget kan. Iya. Cuma aku masih ragu pada saat itu. Ragunya ya udahlah gue keturunan Kristen, ngapain sih gue pindah. Kedua juga, terus kalau gue pindah masa sih gue mau rela ninggalin orang tua apapun udah yang digaris takdirkan Tuhan, kan seperti itu berpikir. Udahlah itu selesai. Tiba kelas 2, aku bukan PKL. Oh, PKL. PKL di Astra Indokarno Perkasa dulu di Ciluwer. Dan ternyata Islamnya kental lagi. Dengan maju begini kok, ada salah satu karyawan yang benar-benar di luar nalar ibarat. Kenapa? Kata dia. Iya pak, gitu. Aku nganterin validasi kalau nggak salah tentang produk lah. Ikut pengajian yuk. Nah, ada yang ngajakin. Aku bingung dong. Si bapak bercanda aja. Aku bingung. Dia mau, dia serius ikut pengajian. Aku kan ngomong A, nggak ngomong B intinya. Ya udah. Ini Pak Ira tenang aja lah katakan. Aku kira cuma bercanda kok. Beneran. Ternyata setelah aku keluar dari selesai PKL pada saat itu, dia ngechat aku. Lo kenapa sih ngebohongin gua? Ngebohongin apa? Bingung dong. Kita nggak ngomong apa-apa. Iya, lu bilang. Lu kenapa nggak bilang kalau lu Kristen? Emang saya bilang saya Islam pak. Ya lo sih nolak dong ketika gue ngajak lu pengajian segala macem. Ya gak enak lah pak. Maksudnya kan intinya masa aku nolak, aku juga bukan itu kan. Wah pokoknya dia kecewa dah karena aku nggak ngomong kalau aku Kristen. Bayangkan Oriental begini kok. Lu siapa sih? Iya. Sayanya apa? Tan. Cin kalau di Kalimantan, Cin kalau di masuk ke Indonesia ke Cina Benteng lah ibaratnya masuknya Tan. Sama sama gua. Itu siapa ya? Gua gajah. Bukan Cin Cin bukan. Cin. Nama Cina kan Cin Yatsu. Oh. Kalau diturun ke Cina Benteng jadi Tan. Ya. Kalau di Mandarin itu Chen ya. Iya. Ya gitu. Itu setelah mimpi itu benar-benar bro, kayaknya tuh Islam lagi, ini kenapa sih gitu kan? Sampai aku pernah nanya, terus aku pindah gereja kan ke daerah kampus, di Kampus. Aku dekat ke salah satu pendeta. Langsung saya kafe siapa? Debat tuh? Enggak. Oh, nanya. Pak pendeta, kenapa sih Yesus itu berdoa? Terus? Ya kan, ada kan? Lu kan nanya kan itu Tuhan Yesus berdoa kepada siapa gitu? Kenapa sih Yesus berdoa? Kan dia kan Tuhan. Sampai yang mereka selalu ya hello sahabat tani gitu ya. Tuhan kenapa kamu meninggalkan Allah? Lu kan Tuhan gitu kasarnya mah. Kok dia kok malah berdoa? Yang menegangkan adalah jawabnya muter-muter. Dan yang terakhir ketika aku memutuskan argumen dia, ya biasalah orang seperti itu. Imani aja. Iya. Imani aja. Kalau nggak pikul salib kamu. Iya. Pikul salib. Kan bagian pikul salib kamu, pikul dosa kamu gitu. Wah, aku nggak menemukan nih jawaban aku di sini. Gitu.
Karena kan bagiku fungsi agama setelah aku belajar ya untuk salah satunya adalah menenangkan hati dong. Kalau tidak ada ketenangan dalam jiwa, ya buat apa agama? Salah satu fungsi agama. Tapi aku kan tidak memutuskan pada saat itu. Belum. Tapi aku sudah mulai beranjak yang ibaratnya baru 40, sudah ke 60%. Itu umur berapa? Udah 18? Udah 17. 17. Udah mulai naik. Terus belum pengen sholat? Belum pengen sunat? belum. Tapi aku ingin satu hal. Apa tuh? Aku ingin ikut rohis rohani. Kelas Islam, kelas pelajaran Islam. Jadi terus aku memutuskan ya udahlah, gue belajar dulu nih. Sambil ngikutin alurnya aja. Karena kan aku pikir ya gue mau masuk Islam juga, mau ya masa tegudumnya segala macam, pokoknya bercampur aduk seperti itu. Sampai suatu ketika aku memutuskan untuk gue coba ikut rohis Pertama kali debat sama salah satu ustadznya, kenapa sih bisa dipanggil dengan ustadz? Kan gitu. Lu debat ustadz? Iya. Kamu bertanyakan kenapa sih kok orang Islam kok manggilnya ustadz gitu? Kalau di Kristen kan nggak sembarangan. Harus kuliah teologi, harus ada suatu ritual lah intinya lah yang biar bisa jadi pendeta. Maksudnya nggak sembarangan lah untuk dia menjadi seorang pendeta dan berbicara ke depan panggung lah. Terus ustadznya jawab apa? Ya dia bilang ya ustadz itu hanya suatu panggilan masyarakat. Orang yang mengenai bukan saya juga tidak mau dipanggil ustadz. Gitu. Dan ketika kamu nggak mau manggil ustadz saya juga nggak apa-apa, panggil aja bapak, panggil aja om, panggil aja kakak. Jadi jangan mentang-mentang dipanggil ustadz dan kamu harus panggil ustadz, enggak. Lu aja nggak mau dipanggil ustadz? Iya sih. Baru sih orang kena. Hanya suatu sematan panggilan, sebutan di kalangan masyarakat. Ya sebenarnya di Arab Saudi gitu, bahasa ustadz itu bahasa Arab katanya hanya guru. Cuman ya hanya karena di Indonesia saja, ibaratnya yang guru agama cuma guru agama aja yang dipanggil ustadz. Sedangkan kalau kamu nih kalau punya rezeki keluar sana segala macem, semua juga dipanggil ustadz ketika guru matematika juga ustadz. Iya. Karena cuma Indonesia aja. Udah ibaratnya kepala argumen deh. Coba ya. Udah tadi. Udah saya manggil ustadz lagi ya kan. Iya. Oh boleh tuh kalau yang beragama lain masuk ke rohis boleh. Dia nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh dulu. Saat saya mau ikut rohis, dia kaget, tapi mundur-mundur. Oh gitu? Kamu nggak mabok kan? Nggak mabok, nggak. Beneran kamu? Iya. Ya udah syahadat dulu. Syahadat apaan, Sat? Awalnya nggak tahu syahadat apaan kan? Oh, enggak, maksudnya mau ikut pelajaran Islam, masa suruh syahadat dulu? Bukan pelajaran kok. Ekskul. Ekskul. Di sekolah atau di luar? Oh, di sekolah. Jadi itu tiap hari Jumat tuh ada ekskul lah, ekskul day lah, harinya ekskul yang paling pengembangan diri. Ya masa suruh syahadat dulu? Iya, dia nggak tahu berjalan atau apa semuanya. Syahadat itu apa kan? Masuk Islam? Ya kalau kita teman saya Kristen, aku dia ketawa, segala macam dan oh yaudah kamu datang aja sakit mata, katanya kan rockris, ya udah kamu pulang rockris kan ya. Sampai gara-gara aku mau masuk rockris kok. Diundur rockrisnya sampai kalau pada juhur. Oh gitu. Karena paginya kan rockris dia tausiah. Habis tausiah itu paling berapa menit baru rohisnya lah dia. Nah aku masih rockris. Nah ternyata ngumpul yang biasanya jam 10 jam 11 sebelum Jumatan pada saat itu diundur. Ya, di jam 1 Jumatan. Ya aku bisa dong. Iya, bisa ikut. Kak izin ya, kemana? Ke kantin. Padahal mah udah Jumatan, aku belok ke masjid. Oh gitu? Belok ke masjid. Belok ke masjid. Pertama kali aku datang pada saat perkumpulan rohis itu, aku masih pakai baju SMA biasa lah. Yang ini pada pakai baju Islami lah. Karena hari Jumat pada saat itu. Semua mata itu tertuju ke aku semua. Masya Allah. Bilang. Siapa nih Cina Tato gitu? Iya penyusup nih jangan. Penyusup. Dulu ya. Sampai suatu ketika ada kata-kata yang pembina rohnya ini untuk maka. Barang siapa yang menyakiti dia, sama saja menyakiti aku. Oh iya. Sama seperti Rasulullah kepada seorang kafir yang turut dengan Islam kan. Iya. Wah gila. Direspon baik banget, gue kan ibaratnya kan beda banget lah ibaratnya. Dan bahkan banyak orang yang ngomong, Kristus benci banget dengan Islam dan lain lah. Dan aku diterima di situ dengan welcome, dengan benar-benar
enjoy it segala. Nah, Terus? aku masuk kan tuh ke dalam kegiatannya Rohis lah ibaratnya. Pakai baju masih noni lah, masih pendek, tangan pendek, yang lain kan karena hari Jumatnya pakaiannya pada Islami banget. Celana abu-abu. Celana hitam. Oh, hitam. Aku hitam juga, cuma lengannya aja yang membedakan pendek. Kalau dia baju koko. Aku masuk, nah semua mata tuh langsung tertuju kepada gitu. Menyusup gitu. Itu dari mana nih? Cuma yang luar biasanya lagi yang aku ngerasain ukuahnya lah ibaratnya dalam Islam itu, pembinanya langsung ngomong, barang siapa yang menyakiti dia, sama saja menyakiti aku. Gue langsung aku luluh di situ. Ya Allah. Maksudnya, gue kok beda loh dari lu gitu loh. Kok tapi lu bisa nerima gue apa adanya gitu loh. Bisa mengizinkan gue buat belajar segala macam, ikut. Kalau lain mungkin pembina yang bukan beliau ya mungkin, ya lu siapa? Ya lu sengaja agak malu sendiri kan gitu. Sampai kelas 3, aku masih aktif tuh Rohis. Berapa lama jadi ikut Rohis itu? Dari kelas 2 pada saat itu. Setahun? Kelas 2 SMK, setahun. Oh, setahun. Sampai akhirnya pas kelas 3 mau ujian lah ibaratnya. Ketahuan. Nah terus pembimbing lu yang rock Chris itu tahu? Ya. Ini ketahuan makanya. Pas udah menjalani itu, ternyata teman rock Chris itu pernah ngeliat. Kalau aku di masjid. Diadukan lah. Setelah setahun baru ketahuan? Iya, kadang aku kan ngumpet-ngumpet kok. Pintar lu ngumpetin di masjid? Gue bukan main, aku pintar. Gede begini. Oh kalau gitu mau ketahuan ternyata di masjid nih. Berarti kalau sekarang main hadroh, main rebana kan gitu, marawis, diadukan lah kepada kakak pembinanya. Cuma depannya aku disidah. Terus nggak ngasih tahu orang tua tuh? Nggak, untungnya. Kamu beda Islam katanya. Enggak kak. Terus kamu di masjid ya? Observasi gitu. Dulu aku bisa ngejawab pertanyaan karena aku dulu OSIS. Dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 pun OSIS. Dan aku menempati bidang satu keagamaan. Yang dimana padahal angkatan yang lain tuh nggak boleh bidang satu tuh orang Kristen. Karena kan mayoritas Islam, jadi kan kita Islam. Makanya aku bilang setelah mimpi itu banyak banget yang hal berubah yang mendekatkan kepada Islam lagi seperti itu. Ya aku bilang kan aku OSIS kak, jadi aku mau observasi gitu kan buat LPJ pada saat sidang pleno nanti. Kamu beneran kan kamu nggak Islam? Enggak kak, saya kan masih baca Alkitab aku. Pokoknya nggak masalah, saya bisa gabungin. Terus akhirnya aku capek lah ibaratnya hidup seperti di dua kaki di dua dunia ini lah. Kristen iya, Islam iya. Itu masih gereja? Masih gereja. Tiap minggu? Tiap minggu masih, cuma udah nggak aktif lagi kalau suruh pembinaan. Nggak lah, lu aja ngajar lah. Kalau ada puji-pujian gimana rasanya? Kalau kita tepuk tangan tuh gimana rasanya? Kosong. Nanti itu baca bahasa rola ya. Ya kok gitu sih kalau nggak sama siapa? Nggak tahu sih itu ya. Perkenalan bahasa rola pokoknya. Biasa itu masih gereja segala macam ya. Aku mencoba untuk membuka yang namanya tidak berpihak ke siapapun pada saat itu. Jadi Kristen masih tetap, Islam masih tetap. Jadi ketika aku nanti ditanyakan, kok masuk Islam ya? Gue kan sudah mencoba di Kristen pada saat itu. Itu sih pikiranku pada saat itu. Sampai suatu ketika aku curhat ke pembina Rohis. Karena waktu curhat ke kakak pembina ini nih yang Rohis, dia malah ngejudge, bukannya nenangin. Ya kamu ketika orang tua kamu Kristen, kamu Kristen lah, nggak boleh meninggalkan Yesus segala macem, malah menjudge. Siapa yang ngomong gitu? Kakak pembina sana. Yang Rohis. Rohis. Makanya di sana malah menjudge gitu. Nah aku coba curhat. Mulai terbuka lah dengan beliau ini tentang yang aku alami, mimpiku dan lain-lain. Beliau cuma ngomong, ikuti aja kata hati kamu, kata dia. Jangan memaksa, jangan terlalu terburu-buru dan tertunda juga. Intinya mah lo harus jalan aja dulu, nggak boleh stuck di tempat lah. Tapi jangan terburu-buru juga, tapi jangan menunda-nunda juga. Dan gitu. Maksudnya gimana ya Tat ya? Ya kalau kamu siapa ya udah syahadat aja. Kedua kali tuh dia ngomong begitu. Tapi aku nggak, awal kan aku bawa enggak lah, tapi kan orang Kristen gini. Berarti lo kelas 3 waktu itu? Kelas 3. Terus aku ngomong, ya sebenarnya sih jujurnya
pengen Ustaz untuk bersyahadat, cuma kan pertama orang tua saya Kristen, terus saya sholat gimana, saya belum siap kalau harus sholat ya Allah Akbar gitu dong. Iya, kan? Sholat gimana? Ya maksudnya kan sholatnya kan gimana kalau tua Kristen gitu. Oh iya gitu gitu lah. Ya, terus Kata beliau dengan bijaknya, oh ya sudah, jalanin saja dulu, jangan terburu-buru. Ya udah, akhirnya adalah namanya pengajian seluruh sekolah Kabupaten Bogor. Namanya Rohis Kabupaten Bogor mengadakan gabungan lah ibaratnya, mentoring lah, muhadharah. Dan ternyata ketua Rohis aku waktu pada saat itu bilang ke aku, udah menceritakan namaku juga ke salah satu murobinya. Jadi, San ikut yuk kemana? Ini mentoring, apa tuh mentoring, pengajian gitu. Gua kan Kristen gitu kan. Ya nggak apa-apa, lu observasi kan. Udah lah, ikut lah pada saat itu. Aku pojokan dengerin dia pada baca Quran segala macem. Ya nggak munafik, nyaman banget. Cuma aku di pinggiran lah pada. Tapi waktu lu denger dalam bahasa Arab gitu atau mungkin denger irama bacaan Quran gitu, apa yang ada di pikiran? Yang pertama pasti ini artinya apaan sih gitu pasti. Ya oke, itu mah. Terus kedua, kok ini ngerasa gimana deh? Kalau gue ya gitu lah tuh. Karena gini, gue pernah nonton juga video eksperimen. Ya orang non Islam disuruh dengerin headset. Oh iya benar, ada. Sering kan? Dia dengerin, terus entah gimana, walaupun dia nggak tahu artinya, tapi dia merasa nyaman. Iya. Dengernya merasa nyaman. Itu yang aku rasakan pada saat itu. Oh gitu ya. Terus? Nyaman aja. Terus setelah pengajian selesai, murobinya manggil aku. Antum sini. Antum apaan? Kamu